Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton setia channel AFA Privat. Kali ini channel AFA Privat akan membahas salah satu topik-topik awal dalam kuliah fisika dasar, yaitu terkait dengan gerak dalam satu dimensi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi beberapa besaran dan persamaan yang digunakan dalam kinematika gerak satu dimensi. Nah, namun sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe, like, serta share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Nah, gerak pada satu dimensi. Yang pertama kita akan mulai dengan definisi sederhana, yaitu terkait dengan definisi besaran skalar ya, dan besaran vektor. Nah, besaran skalar ini definisikan sebagai besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya, jadi dia hanya punya nilai. Kalau besaran vektor dia punya dua hal. Dia punya nilai dan arah. Nah, beberapa contohnya itu adalah jarak. Untuk besaran skalar ya, itu contohnya adalah jarak. Ketika saya mengatakan bahwa saya bergerak atau pergi ke kantor menempuh jarak 50 meter, ya, maka itu hanya nilainya saja, ya, 50 meter. Contoh ya, bergerak sejauh 50 meter. Tanpa ada keterangan lain, maka itu adalah jarak. Tapi kalau saya mengatakan bahwa saya bergerak sejauh 50 meter ke kanan atau ke kiri, maka itu sudah jelas perpindahan karena dia punya nilai, dalam hal ini dia punya nilai ya 50 meter. Nah, misalkan dia ke kanan, seperti itu ya. Jadi jarak hanya punya nilai sekali lagi, tapi kalau vektor, besaran vektor dia punya nilai dan arah ya. Nah, penjelasan atau contoh mudahnya seperti ini. Kalau ini ada lintasan ya, karena satu dimensi lintasan lurus. Nah, ini di sini ada misalkan ini kita kasih nama X1, ini X2. Kemudian kita bergerak ya pada misalkan dari X1 ke X2 nih. Ya. Maka jarak yang kita tempuh atau perpindahannya itu adalah ini pada rentang ini. Ya. Pada rentang ini perpindahannya gitu. Jaraknya juga seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bergerak dengan misalkan eh, lintasan yang berbeda, contohnya seperti ini. Nah, ya, maka jaraknya akan berbeda. Jaraknya akan berbeda kalau kita menempuh lintasan ini dengan lintasan yang ini nih. Ini akan berbeda. Tapi kalau ini satu ya, ini dua, maka jarak berbeda. Jarak satu itu tidak sama dengan jarak dua, ya. Tapi kalau perpindahan itu sama. Satu sama dengan perpindahan dua, ya. Karena kalau kita bicara perpindahan itu adalah posisi awal dengan posisi akhir. Tapi kalau jarak itu kita bicara lintasannya, ya, seperti itu. Itu bicara lintasannya. Nah, itu saya pikir sangat jelas ya. Uh, Biasanya penyimpulannya itu banyak ya di berbagai buku ya. Kadang ada yang menulis uh, X, ya. Nah, ini penulisan vektor kalau ada tanda garis di atasnya itu vektor tuh, ya. Kadang-kadang ada juga yang buku yang menulis pakai S, ya. Ada juga buku yang menulis pakai R. Bahkan ada beberapa buku yang menulis D. Nah, seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kemudian selanjutnya itu adalah contoh kedua adalah skalar. Sorry, kelajuan. Ya, kelajuan itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan setiap waktu. Nah, kalau informasinya ya, eh, misalkan kecepatannya adalah misalkan 5 meter per second. Nah, kalau hanya nilainya saja ini, itu itu besaran skalar tuh, ya. Tapi kalau misalkan ya 5 meter per second ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, ya. Intinya kalau sudah ada
keterangan arah, maka itu adalah vektor, ya. Di motor kita itu namanya speedometer, itu definisi untuk kelajuan tuh, speed, ya. Kalau ini kecepatan itu velocity. Nah, seperti itu ya. Ini biasa ya, simbolnya itu adalah kalau ini standar nih, V, ya. Kalau tanda garis di atas berarti itu vektor. Nah, sama juga dengan ini nih. Ini kalau percepatan itu simbolnya A, ya. Percepatan adalah besaran vektor, ya, karena dia selalu positif atau negatif. Kalau negatif maksudnya perlambatan, ya, ke arah mana? Ke arah kiri, ke arah atau ke arah kanan. Seperti itu ya. Itu untuk definisi besaran-besaran skala dan besaran vektor. Nah, saya berikan sedikit ilustrasi ya. Seperti ini. Anggaplah kita sedang bergerak dari X1 ke X2. Kalau V-nya, V rata-ratanya ya, saya tulis saja VR. Ini VR maksudnya V rata-rata. Dalam fisika itu kesepakatan sangat penting ya. Nah, makanya harus kalau kuliah tidak boleh tidur sedetik pun ya. Nah, kalau kita bergerak dari X1 ke X2 ya, ini karena saya tidak tulis garis di atasnya, maka yang saya maksud inilah kelajuan ya. Kelajuan. Kelajuan definisikan sebagai perubahan jarak terhadap waktu ya, atau delta X per delta T. Atau boleh kita tulis ini posisi akhir ya, berarti X2 kurang X1 per, anggaplah ini dia bergerak dari saat apa ya, T1 ke T2 gitu, anggap seperti itu ya, T2 gitu, berarti ini adalah T2 kurang T1 gitu. Ini untuk jarak. Nah, berbeda dengan perpindahan ya, coba kita lihat sederhananya seperti apa. Nah, anggaplah perpindahan seperti ini. Supaya jelas, saya buat dia bergerak dari X yang lebih besar ke X yang lebih kecil ya. Ini X1, ini X2 pada T1 pada T2 nih ya. Ini anggaplah pada saat 2 second, ini pada saat 4 second. Ini bagus diberi nilai nih. Ini 6 meter misalkan, ini 2 meter. Nah, seperti itu ya. Tapi dia bergeraknya dari arah panahnya seperti ini nih. Nah, berarti ini adalah kecepatan ya, karena saya kasih taruh di atasnya tuh. Ini juga delta X per delta T nih. Tapi selalu ada arahnya. Nah, arah kita definisikan seperti itu tuh. Dalam arah X ya. Nah, ini kalau X2 kurang X1 ini kan berarti 2 dikurangi dengan 6 per 4 dikurangi 2 kan? Karena posisi akhirnya di 2 meter. Ya. Nah, ini kita bisa langsung tahu nih. Ini adalah 4 meter ya. Sorry. 4 per 2 berarti 2 meter. 2 meter per second nih misalkan ya. X negatif. Nah, seperti itu. Ini sudah jelas menunjukkan nih ya, bahwa dia adalah kecepatan karena ada arahnya ke X negatif ya. Nah, seperti itu ya. Itu untuk definisi standar saja tuh, definisi biasa saja tuh ya. Nah, saya pikir dengan memahami dan membaca beberapa sumber lain, teman-teman mahasiswa bisa paham nih apa maksudnya. Nah, selanjutnya kita akan bergerak ke gerak pada satu dimensi, lebih tepatnya ke persamaan geraknya ya. Ini akan sedikit membutuhkan kemampuan kalkulus ya, tapi tidak ada persoalan. Intinya nanti kita akan menghasilkan ada beberapa persamaan ya yang akan kita hasilkan ya. Dan siapapun yang belajar fisika dan bicara tentang gerak, maka itu harus menggunakan 3 persamaan ini. Nanti akan ada 3 persamaan ya, kita akan turunkan satu persatu. Kita akan mulai dengan yang untuk gerak A konstan ya, atau percepatan ini. Ini maksudnya percepatan ya. Percepatan. Nah, sederhananya ya, definisi percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu gitu ya. Kalau ini saya balik,
atau saya selesaikan secara kalkulus matematika, ini boleh saya tulis gini nih. dV sama dengan A dt. Ya. Nah, kalkulusnya di sini. Kalau dua ruas ini saya integralkan ya. Jadi kalau saya integralkan jadinya kan gini nih. dV sama dengan integral A dt. Integral dV itu adalah V. Integral A dt, karena A nya konstan ya, boleh keluar ya. A nya konstan, keluar. Integral dt itu adalah T tambah C. Ya. Nah, kita belum tahu nih apa C nih. Apa C kita belum tahu. Tapi yang jelas kita tetap punya definisi tentang fenol. Fenol itu adalah V pada saat T sama dengan 0. Ya. Artinya kalau saya substitusi T sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, maka kita akan memperoleh nilai C. Nah, kita cuma masukkan. Nah, kalau ini jadi fenol, berarti ini A, T-nya kan 0. Tambah C. Dari sini kita peroleh bahwa fenol itu adalah C. Sehingga persamaan ini boleh saya tulis nih. V itu sama dengan AT tambah C atau fenol C-nya. Berarti ini fenol tambah AT. Nah, ini kita sudah punya nih persamaan pertama nih. Persamaan pertama. Ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan setidaknya 3 persamaan ya yang penting untuk digunakan dalam persamaan gerak. Nah, sekarang kita coba ke definisi ini yang kedua nih ya. Saya coba sini aja nih. Ya. Definisi kedua itu terkait dengan kecepatan sendiri. Itu adalah V ya. Atau dalam hal ini kita sudah definisikan tadi bahwa V itu adalah fenol tambah AT ya. Berarti saya bisa nulis nih dx itu adalah fenol tambah AT dt. Ya kan? Ini kalau saya integralkan kembali lagi dua sisi ya. Ini integral dx sama dengan integral fenol tambah AT dt. Ini kalau kita integralkan inilah x integral fenol dt berarti fenol kali T. Integral AT dt berarti 1/2 AT pangkat 2 tambah C nih ya. Seperti itu. Nah, ini lagi-lagi kita belum tahu nih apa C-nya nih ya. Kita belum tahu apa C-nya. Sehingga sama tadi kita punya definisi ya. Definisi kita adalah X0 itu adalah X saat T sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita masukkan T sama dengan 0, ini kita ganti T sama dengan 0, berarti itulah X0. Gini, X0 V0 dikali dengan 0 tambah 1/2 A T pangkat 2 berarti 0 pangkat 2 tambah C. Nah, bagian ini dan ruas yang ini semuanya 0 nih. Berarti kita tahu bahwa X0 itu sama dengan C. Ya. Sehingga persamaan ini mana tuh yang ini nih? Nah, ini. Itu bisa menjadi persamaan kedua kita. Dalam hal ini X sama dengan X0 tambah V0 T tambah setengah AT pangkat 2. Nah, ini nih persamaannya nih. Ya. Kita sudah punya dua nih, ini persamaan kedua. Ya. Nah, kita masih butuh satu lagi nih. Kita masih butuh satu persamaan lagi untuk memperoleh semua persamaan tentang gerak. Nah, simpan dulu tadi. Saya tulis ulang nih yang tadi persamaan tadi nih. Yang pertama adalah V sama dengan V0 tambah AT. Ya. Dari persamaan ini kita bisa menentukan sebenarnya kecepatan pada waktu kapanpun selama kita punya kecepatan awal, percepatan, dan berapa lama percepatan itu bekerja ya. Ini persamaan pertama. Persamaan yang kedua itu adalah X sama dengan X0 tambah V0T
tambah setengah A T pangkat 2. Ini persamaan kedua nih. Saya tulis sini. Oke. Nah, persamaan ketiga dapat dari mana? Dapat dari menggabungkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Dari persamaan pertama ini kita kan bisa mendefinisikan T, ya. T itu adalah V dikurangi V0 dibagi dengan A. Kita substitusi ini ke sini. Substitusi, ya. Kita masukkan T ke dalamnya. Berarti saya bisa menulis X sama dengan X0, ya, tambah V0. Kita masukkan T-nya. T itu adalah V kurang V0 dibagi dengan A tambah 1/2A. Nih, V kurang V0 per A pangkat 2, ya. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Ini boleh nih saya pindahkan X0 ke sebelah nih. Berarti X kurang X0 sama dengan, ya, V0 kali V itu V0V per A dikurang V0 kuadrat per A. Mohon maaf ini kalau kurang jelas A-nya. Tambah, ini kan 1/2A. Ini kalau A ini pangkat 2 berarti per A pangkat 2 nih. Nah, ini tinggal dikali. Ini kan sederhana, V kuadrat dikurang 2V V0, ya, aturannya, tambah V0 pangkat 2. Ini boleh coret, ini boleh coret kan? Sehingga ini X dikurangi dengan X0 itu sama dengan, saya tulis ulang ini, V0V per A dikurangi dengan V0 kuadrat per A tambah. Nah, ini ini kali ini kan dulu, ya. Berarti 1/2A V kuadrat dikurang yang ini kali yang ini, berarti duanya sama-sama mati, ya. Berarti tinggal V dikali V0 per A tambah yang ini ketemu yang ini, berarti 1/2A V0 kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita pertemukan yang sama, ya. Contoh, ya, yang bagian yang ini itu kan sama dengan bagian yang ini, ya. Yang satu positif, yang satu negatif, berarti yang ini boleh coret dengan yang ini nih, ya. Kemudian selanjutnya yang ini dengan yang ini nih, ya. Cuman ini kan V0 kuadrat per A, yang ini 1/2, ya. Berarti yang tersisa hanya 1/2-nya, karena 1 kurang 1/2, ya. Berarti X kurang X0 berarti minus 1/2 A V0 kuadrat ditambah 1/2A V kuadrat. Nah, semoga masih tetap mengikuti, ya. Ini ada sama-sama dengan 1/2A. Berarti saya pindah ke sini nih. X dikurangi X0 1/2A kali dengan, ya. Yang positif saya taruh depan, maksudnya yang ini, ya. Ini kan negatif nih, ya. Berarti V kuadrat dikurang V0 kuadrat, ya. Atau ini 2A-nya boleh pindah ke sini nih, berarti kali 2A. Saya tulis seperti ini. V kuadrat kurang V0 kuadrat sama dengan 2A X kurang X0. Atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A X kurang X0. Nah, seperti ini nih. Ini adalah persamaan ketiga, ya. Jadi siapapun yang belajar kinematika itu harus menggunakan 3 persamaan ini, ya. Tidak ada persoalan sebenarnya untuk teman-teman, tidak perlu mengikuti semua apa yang saya tulis, tapi kalau bisa mengikuti oke. Tapi kalau tidak bisa, silakan mengingat 3 persamaan ini, ya. Saya kasih keterangan. V itu adalah kecepatan, ya, dalam meter per second biasanya. V0 itu kecepatan awal, juga dalam meter per second.
A itu adalah percepatan dalam meter per second kuadrat. X itu adalah jarak. T itu adalah waktu. Baik, demikian video dari channel Eva Privat terkait dengan gerak pada satu dimensi, ya. Dalam hal ini terkait definisi dan persamaan gerak kinematika. Demikian, semoga video bermanfaat. Video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan contoh soal, ya, atau terkait dengan grafik, jarak, dan kecepatan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.